Shalom para siswa sekalian, hari ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu materi yang berjudul multikulturalisme. Taufan akan memandu kita dalam pembelajaran hari ini. Biarlah para siswa sekalian juga menyimak video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti ini dengan baik. Selamat mengikuti. Multikulturalisme merupakan topik penting untuk dipelajari oleh remaja SMA. Saat ini dunia kita adalah multikultur, di mana masyarakat tidak lagi bersifat homogen, melainkan heterogen. Masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu negara ke negara lainnya, dan dengan sendirinya menciptakan keberagaman ataupun multikultur. Di sekeliling kita ada begitu banyak keberagaman yang tampak mata. Keberagaman itu melahirkan berbagai dampak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan dalam kehidupan beragama. Ada berbagai suku, kebangsaan, budaya, agama, kelas sosial, keberagaman gaya hidup, dan cara pandang. Itulah multikulturalisme. Jadi, yang dimaksudkan dengan multikulturalisme bukan hanya sekedar kepelbagaian budaya, tetapi mencakup keberagaman yang telah disebutkan di atas. Melalui pembahasan ini, diharapkan peserta didik memiliki wawasan dan memperoleh pencerahan mengenai apa dan bagaimana multikulturalisme. Selanjutnya, peserta didik termotivasi untuk memiliki kesadaran multikultur serta mampu menerima dan menghargai multikultur. Pada gilirannya, mereka mampu menerapkan kesadaran multikultur dalam sikap hidup sebagai remaja Kristen. Pembahasan topik ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu peserta didik diminta mencari dari berbagai sumber mengenai multikulturalisme, mendiskusikannya dan mempresentasikannya hasil temuan mereka, serta melakukan kajian. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menulis refleksi mengenai multikulturalisme di Indonesia khususnya, ataupun di daerah mereka masing-masing. Bab ini dan bab 2, bab berikutnya, saling berkaitan satu dengan yang lain. Bab ini membahas mengenai multikulturalisme, sedangkan bab berikutnya membahas mengenai sikap gereja terhadap multikulturalisme. Setelah itu, para siswa membahas mengenai sikap terhadap orang yang berbeda iman pada bab berikutnya. Mengapa pembahasan mengenai sikap terhadap orang yang berbeda iman ditempatkan bersamaan dengan pembahasan mengenai multikulturalisme? Hal ini dikarenakan di Indonesia pada umumnya keberagaman melekat dalam identitas suku dan agama. Bahkan untuk kekristenan sendiri, gereja-gereja di Indonesia turut diwarnai oleh kepelbagaian suku dan kebudayaan. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi multikulturalisme. Yang pertama, multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Yang kedua, multikulturalisme merupakan suatu gagasan untuk mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri. Gagasan ini menyangkut pengaturan relasi antar kelompok mayoritas dan minoritas, keberadaan kelompok imigran, masyarakat, adat, dan lain-lain. Pendapat ini dinyatakan oleh Taylor. Yang ketiga, Parsudi Suparlan mengungkapkan bahwa multikulturalisme adalah adanya politik universalisme yang menekankan harga diri kulturalisme sebagai sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan semua manusia, serta hak akan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun sosial. Yang keempat, multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan
yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik. Hal ini disampaikan menurut pendapat Azumardi Azra pada tahun 2007. Kemudian menurut Lawrence Bloom, multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan, serta penilaian atas budaya seseorang, serta sesuatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Mengacu pada beberapa pendapat tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa multikulturalisme mencakup gagasan. Mengacu pada beberapa pendapat tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, sikap, dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang masyarakatnya beragam dari segi etnis, budaya, agama, kelas sosial, gaya hidup, dan sebagainya. Dalam kepelbagaian itu, masyarakat mengembangkan semangat kebangsaan dan mempertahankan keberagaman sebagai suatu kekayaan dan anugerah Allah. Dalam cakupan pandangan ini, ada penerimaan terhadap realitas keagamaan yang pluralis dan multikultural yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Suparlan mengutip Taylor yang mengatakan bahwa ide multikulturalisme merupakan suatu gagasan untuk mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri. Gagasan ini menyangkut pengaturan relasi antar kelompok mayoritas dan minoritas, keberadaan kelompok imigran, masyarakat adat, dan lain-lain. Selanjutnya dikatakan bahwa multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. Oleh karena itu, konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman, menyangkut suku, kebangsaan, atau kebudayaan yang menjadi ciri khas masyarakat majemuk. Lebih jauh dari itu, multikulturalisme menekankan kebudayaan dalam kesederajatan. Berkaitan dengan konflik sosial, multikulturalisme merupakan paradigma baru dalam upaya merajut kembali hubungan antar manusia yang belakangan selalu hidup dalam suasana penuh konflik. Melalui multikulturalisme, masyarakat diajak untuk menjunjung tinggi toleransi, kerukunan, dan perdamaian, bukan konflik atau kekerasan dalam arus perubahan sosial. Paradigma multikulturalisme diharapkan menjadi salah satu solusi bagi konflik sosial yang seringkali terjadi pada masa kini. Dengan demikian, inti multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa, ataupun agama. Adapun fokus multikulturalisme terletak pada pemahaman akan hidup penuh dengan perbedaan sosial budaya, baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat. Dalam hal ini, individu dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya. Multikulturalisme mengulas berbagai permasalahan yang tidak hanya menyangkut perbedaan budaya, tetapi juga mengandung ideologi, politik, demokrasi, penegakan hukum, keadilan, kesempatan kerja, dan berusaha, HAM dan hak budaya, komunitas golongan minoritas, dan prinsip-prinsip etika. Hal ini disampaikan oleh Parsudi Suparlan pada tahun 2002. Yesus menjadikan multikultur sebagai wacana perjumpaan antara manusia yang dapat bergaul dan bekerja sama dan saling mengasihi. Mengenai sikap Yesus,
kita dapat mencatat beberapa pokok pikiran dari Hope S. Anthony dalam kaitannya dengan multikulturalisme. Di antaranya, yang pertama, kesetiaan Yesus ditunjukkan kepada Allah bukan kepada institusi maupun praktik agama yang sudah mapan. Konsekuensi dari sikap itu adalah ia mengasihi manusia tanpa kecuali. Kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian amat penting baginya. Itulah cara Yesus memperlihatkan kesetiaannya kepada Allah. Sikap ini menyebabkan ia tidak disukai oleh kaum Farisi dan ahli Taurat yang begitu setia kepada lembaga agamanya melebihi Allah sendiri. Mereka mempraktikkan tradisi dan hukum agama secara turun-temurun, namun lupa untuk mewujudkan hukum itu dalam kehidupan nyata sebagai umat Allah. Kritik-kritik Yesus amat keras ditujukan kepada mereka. Praktik agama dan ajarannya bukan hanya dipelajari, dihafal, dan diwujudkan dalam penyembahan, namun terutama harus diwujudkan dalam kehidupan dengan sesama. Itulah sebabnya kitab Amos mengkritik orang Israel bahwa Allah menghendaki mereka taat menjalankan ibadah, namun harus mempraktikkan keadilan dan kebenaran. Itulah ibadah yang sejati. Yang kedua, kasih dan solidaritas Yesus ditunjukkan bagi semua orang tanpa terkecuali. Orang dari berbagai suku, tradisi, budaya, dan bahkan yang tidak mengenal Allah yang disembahnya pun ditolong olehnya. Itulah wujud kesetiaan Yesus pada Allah. Yang ketiga, Yesus memperkenalkan visi baru mengenai komunitas baru di bawah pemerintahan Allah. Sebuah komunitas yang melampaui berbagai perbedaan latar belakang, sebuah komunitas yang memiliki hubungan-hubungan yang baru di mana tidak ada pembedaan dan perendahan antara laki-laki maupun perempuan, budak ataupun orang merdeka, orang Yahudi maupun Yunani. Semua orang sama di hadapan Allah dan memiliki tempat yang sangat penting dalam komunitas baru yang terbentuk karena kedatangan Yesus. Selanjutnya, yang keempat, kita juga belajar dari Yesus bahwa walaupun identitas pribadi, rasial, suku, kelas sosial, dan keagamaan merupakan kenyataan sosiologis. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana dalam segala perbedaan yang ada, umat manusia memuliakan Allah dengan melakukan kehendak-Nya. Dalam sikap ini, untuk multikultur mungkin tidak akan dipermasalahkan. Tetapi ketika prinsip ini dikaitkan dengan perbedaan iman atau agama, apakah hal ini dapat dibenarkan? Hal ini dibahas dalam pelajaran mengenai sikap terhadap orang yang berbeda iman. Namun demikian, dapat diklarifikasi dalam penjelasan di sini, bahwa dalam kaitannya dengan agama lain, kita dapat mengembangkan toleransi dalam hal solidaritas dan kebersamaan tanpa kehilangan identitas sebagai orang Kristen. Artinya, orang beragama lain pun dapat melakukan kehendak Allah menurut ajaran agamanya, menolong dan mengasihi sesama. Yang kelima, melakukan kehendak Allah dapat dilakukan dalam kemitraan dengan orang lain, baik itu sesama orang Kristen maupun orang lain yang berbeda suku, bangsa, budaya, adat istiadat, bahasa, kebiasaan, status sosial maupun agama. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu melakukan berbagai hal sendirian. Dalam segala aspek kehidupan, kita membutuhkan orang lain untuk saling mengisi dan saling membantu. Yang pertama, multikultur di zaman Perjanjian Lama. Perjanjian Lama mencatat perbedaan budaya yang dipengaruhi agama karena ada hubungan yang erat antara agama dan budaya. Relasi itu tampak dalam hubungan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa Kanaan di sekitar yang menimbulkan berbagai pengaruh. Bangsa Israel berhadapan dengan kemajemukan budaya bangsa di sekitarnya. Akan tetapi, ketika bangsa Israel bersosialisasi dengan bangsa di sekeliling, mereka tidak selektif. Akibatnya, budaya-budaya bangsa
sekitarnya yang negatif membawa bangsa Israel pada penyembahan berhala. Alkitab mencatat, sepanjang sejarah hakim-hakim, sampai dengan bangsa Israel menuju ke pembuangan, bangsa Israel terjerat dengan penyembahan berhala yang dipengaruhi oleh budaya kafir bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Hope S. Anthony, di dalam buku Pendidikan Kristiani Kontekstual pada tahun 2010, menulis bahwa dunia Alkitab ditandai oleh kemajemukan atau keanekaragaman budaya dan agama. Di zaman Abraham dipanggil di tanah Haran, masyarakat amat beragam, dan tiap suku memiliki pemahaman terhadap Allahnya sendiri. Demikian pula di tanah Kanaan, di tempat di mana Abraham dan Sarah hidup sebagai pendatang. Menurut Hope, di tanah Kanaan, setiap suku memiliki pandangannya sendiri terhadap yang ilahi. Di tengah situasi seperti itulah, Abraham dan Sarah kemudian bangsa Israel membangun kepercayaannya terhadap Allah yang mereka sembah. Dalam konteks Yesus juga ditandai oleh keberagaman. Yesus tumbuh dalam tradisi iman komunitasnya, dalam tradisi agama Yahudi sendiri. Di zaman setelah Yesus, kekristenan tumbuh dan berakar dalam budaya Yahudi dan Yunani Helenis. Menurut Wikipedia Indonesia, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas berbagai elemen dan dengan latar belakang, suku, ras, agama, pendidikan, ekonomi, politik, dan bahasa yang berbeda. Mereka berbeda dalam kehidupan dalam suatu kelompok masyarakat. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya, atau multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Pada level teoritis, multikulturalisme merupakan sebuah wacana yang hangat diperdebatkan di kalangan filsuf, sosiolog, maupun psikolog, khususnya di negara-negara Eropa dan Amerika Utara selama kurang lebih 3 dekade. Secara umum, para ahli ini terbagi dalam 2 kubu pemikiran. Kubu pertama adalah mereka yang melihat multikulturalisme sebagai ideologi politis yang memiliki nilai-nilai positif. Adapun kelompok yang lain adalah mereka yang bersikap kritis dan cenderung antagonis terhadap ide multikulturalisme. Bagaimana pandangan multikulturalisme yang berkembang di Indonesia? Di Indonesia, multikulturalisme bukan sekedar wacana filsafat dan politik yang diperdebatkan di lingkungan akademik dan dituangkan dalam jurnal ilmiah. Multikulturalisme juga bukan sekedar pemikiran yang dituangkan dalam kebijakan. Lebih dari itu, multikulturalisme adalah perjumpaan orang dengan orang atau antar manusia yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, termasuk di dalamnya perbedaan agama. Sebuah perjumpaan dan pergaulan yang menyenangkan, di mana perbedaan budaya dan lainnya dipahami, dialami, dan dihargai. Namun, ada saat ketika multikulturalisme dimasukkan ke dalam kontestasi politik dan dijadikan komoditi politik, potensi konflik, dan muncul. Yang kedua, multikulturalisme di zaman Perjanjian Baru. Budaya bangsa Israel di zaman Perjanjian Baru dipengaruhi oleh warna-warni budaya dari beberapa bangsa yang pernah menjajah Israel, seperti Persia, Yunani, dan Romawi. Secara khusus, saat itu bangsa Israel yang tersebar di luar Yerusalem sebagai pusat aktivitas rohani membawa mereka pada konsep eksklusivisme sebagai umat pilihan Allah. Pada zaman Tuhan Yesus, dia membawa pemikiran baru tentang pentingnya inklusivisme. Yesus tidak menutup diri dari kemajemukan kebudayaan. Yesus tidak memandang latar belakang budaya, suku, dan ras. Ia berkenan menerima semua orang dalam pergaulan multikultural.
Ketika seorang perempuan Kanaan hendak meminta tolong dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 dan seorang perwira Roma meminta kesembuhan dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10, Yesus menjawab kebutuhan mereka dan menolong mereka, menunjukkan bahwa Yesus sendiri menghargai keberagaman dan perbedaan budaya. Dalam Perjanjian Baru, jemaat multikultural secara eksplisit dicatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Sebagai orang-orang yang berasal dari berbagai daerah dan berbagai budaya yang mendengarkan khotbah Petrus. Pada waktu itu ada 3.000 orang yang bertobat dan mereka menjadi model gereja yang pertama. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi masalah antara jemaat yang berbudaya Yunani dan Yahudi. Perbedaan budaya antara Yahudi dan Yunani menimbulkan banyak persoalan dalam beberapa jemaat, seperti di Roma dan di Korintus. Perpecahan dan perselisihan tersebut timbul hanya karena kebiasaan-kebiasaan jemaat. Hal ini tertulis dalam 1 Korintus 11. Namun, Paulus menegaskan bahwa sekarang tidak ada lagi orang Yunani dan Yahudi, tidak ada orang bersunat maupun tidak bersunat, tidak ada budak atau orang merdeka. Semua orang sama di hadapan Allah. Semua menjadi satu jemaat, di mana kepalanya adalah Yesus Kristus.